Program MPKM, program dari kementerian ini sebetulnya manfaatnya luar biasa ya. Cuman memang biasa hal-hal yang baru itu menimbulkan pro dan kontra. Tapi begitu ada kegiatan MPKM ini, adik-adik sudah terbiasa di kantor, sudah terbiasa di perusahaan melakukan aktivitas seperti orang bekerja. Jangan takut ya, semuanya akan dikonversi oleh kampus ya, Kaprodi terutama itu akan mengkonversi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Prof. Istifadah. Kami dari PSEP TV News Channel dari Program Studi Ekonomi Bangunan FEB Universitas Jember menginisiasi sebuah media yang digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan soft skill dan kompetensi mahasiswa kami, Prof. Karena sangat dibutuhkan soft skill yang berkaitan dengan jurnalistik, ya, terus kemudian kritikus di bidang ekonomi, terus kemudian juga public speaking. Selain itu, media PSEP TV Channel itu juga sebagai strategi kami untuk mempromosikan prodi ke level nasional dan internasional, juga national activity dan international activity para dosen kami, juga rekognisi semuanya yang berkaitan dengan akademik yang perlu kita publish ke depannya. Dan yang terakhir, kita juga dengan adanya PSEP TV News Channel ini bisa meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di level nasional maupun internasional, sehingga memudahkan kita mengembangkan dari sisi kuantitas dan kualitas aktivitas akademik dari program studi pada khususnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada umumnya. Sehingga kami memandang penting kehadiran media PSEP TV News Channel. Selanjutnya monggo Prof. Istifadah untuk memberikan opening speech dan juga sambutan untuk launching perdana siaran PSEP TV News Channel. Terus selanjutnya kita adakan semacam talk show yang kait dengan tema mahasiswa dan MPKM. Kami persilakan, Prof, waktunya. Baik, Pak Herman, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Herman Cahyo, Kaprodi dari PSEP. Yang saya hormati juga dan saya banggakan adalah adik-adik mahasiswa ya, tim dari PSEP TV News Channel ya, yang baru launching hari ini ya. Launchingnya sangat pas sekali, yaitu bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Semoga barokah dan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah dan juga manfaatnya sangat banyak bagi PSEP pada khususnya dan juga FEB UNEDS pada umumnya. Bahkan Universitas Jember juga nanti akan mendapatkan manfaat juga. Kegiatan ini sangat luar biasa dan saya sangat mengapresiasi sekali ide cemerlang ini, ide kreatif ini, karena alatnya kita sudah punya gitu ya. Tapi mau launching ini masih butuh banyak hal dan alhamdulillah Pak Herman sudah menyiapkan tim cerdas ini ya. Alhamdulillah tim ini insya Allah nanti akan punya kompetensi lebih ya dibandingkan teman-temannya, atau mungkin malah menularkan kompetensi ini untuk adik-adiknya nanti secara berkelanjutan gitu ya. Sehingga nanti selanjutnya FEB sudah punya tim jurnalis ya, tim untuk TV News Channel ya, khususnya di PSEP, umumnya di FEB UNEDS ya. Memang ini zamannya ya untuk Gen Z ini
memang seperti ini yang sangat disukai adik-adik mahasiswa ya. Jadi pembelajaran tidak hanya di kelas saja, tapi bisa sambil tidur-tiduran mendengarkan atau melihat news channel ini ya, punya PSEP TV. Saya berharap banyak dari kegiatan ini ya. Terima kasih Pak Herman sudah menginisiasi kegiatan ini ya. Nanti untuk memperdalam bisa belajar ke kelas sebelah ini adik-adik ya, maksudnya untuk menambah kompetensinya ya, supaya terus lebih bagus dan lebih bagus lagi. Tapi secara umum sudah bagus ini ya, untuk launching pertama sudah luar biasa ya. Semoga kedepannya rencana-rencana Pak Herman bisa terrealisir, yaitu mendatangkan pakar-pakar atau stakeholder gitu ya, para mitra, bahkan juga dosen-dosen dari FEB juga bisa memberikan ilmunya selain di kelas juga melalui TV News Channel punya PSEP. Saya kira itu Pak Herman ya. Terima kasih Prof atas opening speech-nya, dan alhamdulillah secara resmi PSEP tanggal 28 Maret 2024 ini secara resmi kita dirikan ya. Mudah-mudahan PSEP TV Channel itu bisa berkelanjutan dan bisa menjadi TV yang modern, profesional, dan lahir dari rahim prodi PSEP. Ini amal ibadah kita semuanya, dan insya Allah bermanfaat bagi adik-adik dan kampus FEB dan Universitas Jember. Baik Prof, ini berikutnya adalah talk show mahasiswa dan MBKM Prof, temanya. Ini memang kita rancang bagaimana mahasiswa itu memahami secara mendalam dan juga secara luas tentang MBKM dengan seluk-beluknya Prof. Ya. Okay. Prof Isti, kalau kita lihat dari pelaksanaan MBKM ini kan sudah cukup lama nih Prof. Cukup lama, sudah mulai kurang lebih tahun 1920-an Prof. Ya, kalau tidak salah seperti itu Prof. Itu dari database fakultas ini gimana Prof? Apakah capaian dari kinerja target MBKM dalam ini kan terjabarkan dalam bentuk 8 kebijakan pembelajaran Prof. Itu kalau dilihat dari data fakultas ya Prof pada umumnya ya, apakah target indikator dari MBKM ini sudah terpenuhi atau belum Prof? Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Jadi program MBKM, program dari kementerian ini sebetulnya manfaatnya luar biasa ya. Cuman memang biasa hal-hal yang baru itu menimbulkan pro dan kontra. Tapi secara umum sebetulnya program ini luar biasa. Dulu kita tidak punya gambaran bagaimana caranya mahasiswa itu bisa juga studi di prodi lain. Maksudnya dia studi di PSEP tapi dia ingin memperdalam bidang televisi dan film misalnya, atau kepingin tahu tentang agribisnis ya, atau kepingin tahu tentang MIPA misalnya. Itu kesulitan, kita tidak punya bayangan. Tapi begitu diluncurkan program MBKM ini, semuanya jadi mudah gitu ya. Adik-adik mahasiswa kita tiba-tiba magang di Pemkab selama kurang lebih 4 bulan atau hampir 1 semester. Tiba-tiba adik-adik magang di Subondo, di Banyuwangi. Tiba-tiba adik-adik ini magang di perusahaan asing yang ada di, seperti Mbak Rosa salah satunya itu yang manajemen magang di Batam ya, perusahaan asing, dan akhirnya langsung direkrut di perusahaan asing itu. Nah, di PSEP saya kira juga begitu, seperti Mas Agus Pulunggono itu, Mas Bagus ya, itu tiba-tiba dia magang di Lombok, tiba-tiba juga itu langsung sudah bisa direkrut oleh BNI, dan tiba-tiba sekarang sudah menjadi manajer area. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kegiatan magang ini luar biasa, dan FEB
menyambut dengan gembira. Jadi di bawah komando dekanat terutama Wadek 1, kemudian GPM. Nah, itu program magang itu sudah batch 5 kalau enggak salah ya, sudah batch 5 ya. Dan setiap batchnya itu ratusan mahasiswa yang melakukan magang. Di samping itu kegiatan MBKM juga macam-macam, ada yang mengajar ya, mahasiswa mengajar, kemudian juga ada adik-adik mahasiswa itu yaitu mengajar ya, kemudian ada lagi student exchange. Student exchange ini bahkan ICT ke luar negeri, yaitu ke Malaysia ya. Mungkin EP agak berbeda ininya, tapi tetap internasional juga ya. Untuk manajemen awalnya, kemudian disusul akuntansi kemarin dengan Universitas Sultan Zainal Abidin. Nah, kalau dengan EP itu sudah intens dengan Sarawak ya. Malaysia Sarawak, kemudian juga ada international lecture ya, yang dengan Thailand juga ya. Nah itu semuanya adalah idenya itu dari kegiatan MBKM ya. Alhamdulillah meskipun sulit IKU untuk kegiatan magang ini, itu kan IKU 2 ya, IKU 2 ya, meskipun agak sulit tapi akhirnya kita bisa merealisir jumlah yang ditargetkan oleh rektorat, di mana itu terjemahan dari target dari kementerian ya. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah bisa memenuhi itu. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini juga begitu ya. Terima kasih kepada semua pihak ya, dekanat, GPM, para prodi struktural yang lain, Kajur Sekjur dan juga yang lain ya, Tendik, juga adik-adik mahasiswa yang sudah mensukseskan kegiatan magang yang merupakan salah satu kegiatan MBKM. Jadi sangat penting kalau menurut saya, karena dulu itu selalu saya tanyakan ke stakeholder, para mitra, apa kekurangan adik-adik mahasiswa. Kekurangannya adalah pada saat masuk pertama kali ke kantor itu agak celingak apa istilahnya ya, masih kagok gitu ya, mau melakukan apa kagok ya. Tapi begitu ada kegiatan MBKM ini, adik-adik sudah terbiasa di kantor, sudah terbiasa di perusahaan melakukan aktivitas seperti orang bekerja, sehingga pada saat benar-benar bekerja sudah langsung on ya. Nggak usah dipanasi dulu, langsung sudah bisa lari kencang. Saya kira manfaatnya banyak. MBKM monggo dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan takut ya, semuanya akan dikonversi oleh kampus ya, Kaprodi terutama itu akan mengkonversi ya. Bahkan ini ada IISMA itu bagian dari MBKM juga ya, Indonesia International Student Mobility ya. Kita lolos 1 dari D3 malah dari 3 ya, D3. Yang sebelumnya Mbak Fulka itu dari manajemen ya. Berikutnya insya Allah PSIP juga pasti punya peluang. Jadi bekerja sama dengan International Office Mas Hardian, karena di UI itu banyak sekali sebetulnya yang dikirim. Nah, kita juga akan bertahap ke sana, yaitu programnya IO itu tidak langsung mendaftar, tapi ada ini dulu pelatihan gitu ya, sehingga lebih banyak mahasiswa yang join ke program itu dulu, sehingga mereka tidak salah. Biasanya kalau ini tidak lolos, salah satunya menurut beliau itu karena rating dari universitas yang dituju itu terlalu tinggi ya. Sehingga bersaing dengan gajah-gajah itu kita agak ini ya. Jadi harus taktis, strategis ya, bagaimana memilih pilihan universitas yang sesuai gitu ya. Yang peminatnya tidak terlalu tinggi, sama dengan memilih universitas gitu ya. Memilih prodi ya. Nah,
jangan memilih prodi yang sangat tinggi sekali ratingnya. Itu probabilitasnya sangat rendah. Tapi kalau memilih prodi yang tidak terlalu peminatnya, ya, tapi dia secara kualitas juga bagus. Nah ini justru akan berhasil. Nah ini seperti itu juga. Nah kegiatan-kegiatan internasional terkait MBKM, alhamdulillah FEB banyak sekali ini. Kemarin UNISA sudah mengirim ke sini dan PSIP juga ikut juga ya untuk kegiatan itu kan. Ada kegiatan simposium, ada kegiatan business pitching, ada kegiatan youth culture, kemudian ada baksos ya, Ramadan box, kemudian ada juga tadarus Al-Quran bersama antara mahasiswa FEB UNEDS dengan FEB UNISA. Ini sangat indah dan sangat bagus sekali dan nuansa internasionalnya sangat kental sekali. Kemudian dilanjutkan dengan programnya Pak Herman kemarin ya, yaitu dari Sarawak dari Sarawak Malaysia. Nah ini kemudian ada lagi mahasiswa UPLB ya, 1 orang kemarin ikut kuliah di manajemen operasi. Itu Mbak siapa namanya itu dari UPLB Filipina ya. Insya Allah nanti akan kita terima semua untuk semua prodi ya, karena PSIP ini apalagi memperoleh akreditasi internasional FIBA-A ya. Kita FEB UNED punya 3, yaitu manajemen, kemudian EP dan akuntansi yang sudah terakreditasi internasional FIBA-A. Nah, dengan kegiatan-kegiatan internasional seperti itu, maka bobot internasionalnya semakin tinggi ya. Untuk perolehan berikutnya akan lebih mudah ya. Jadi seperti itu gambarannya Pak Herman. Alhamdulillah untuk MBKM IKU 2 ya, tahun kemarin itu sudah tercapai meskipun tidak terlalu besar melampauinya, tapi sudah tercapai dan sudah melampaui. Mudah-mudahan untuk saat ini meskipun targetnya ditambah, insya Allah dengan gotong royong kampus Pancasila insya Allah bisa tercapai ya. Apalagi kaprodinya hebat-hebat semua ini. Kaprodi dari 13 prodi di FEB itu kaprodinya hebat-hebat ya, strukturalnya hebat-hebat, di dekanat juga hebat semua, mahasiswanya juga hebat-hebat, tendiknya juga hebat ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih Prof penjelasannya. Dari penjelasan Prof Istifadah tadi bahwa MBKM itu kontribusi positif gitu Prof untuk kelembagaan maupun mahasiswa. Mungkin ada satu hal lagi Prof yang saya perdalam, karena ini kaitannya dengan mahasiswa dan MBKM. Selama ini dari 8 pembelajaran MBKM ini yang lebih banyak sepertinya peluang yang dilakukan adik-adik itu sepertinya magang Prof. Ya. Bagaimana strateginya dekanat dalam fakultas itu untuk aktivitasnya itu merata dari 8 pembelajaran itu bisa merata semua. Selama ini kan kelihatannya mengklaster pada satu bidang tertentu, yaitu magang dan sebagainya. Sedangkan pada satu sisi itu ada 8 pembelajaran. Gimana Prof untuk meratakan aktivitas 8 itu? Ya, insya Allah kita semua gotong royong bersama-sama ya untuk menambah aktivitas di selain magang ya. Insya Allah yang pertama jelas strateginya sosialisasi ya, karena adik-adik mahasiswa belum tahu ya, belum tahu bahwa banyak sekali aktivitas MBKM ya, selain magang. Karena ada magang, ada student exchange, ada mahasiswa mengajar, ya. Kemudian ada yang membangun desa, ya ada yang berbasis riset, ya berbasis pengabdian seperti yang disampaikan Pak Herman. Tapi sudah mulai ya, kemarin itu kan PKK Ormawa, kemudian Honda kegiatan Honda. Jadi alhamdulillah di FEB UNED sini para alumni peduli kepada adik-adik mahasiswa ya.
adik-adik mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Honda, ya, Yayasan Honda. Kemudian ada Jamkrindo Syariah. Kemudian ada juga dari teman saya dari perusahaan ini ya, perusahaan yang bergerak di bidang bahan-bahan makanan juga baru saja memberikan beasiswa. Pak Handoko namanya, ya, teman satu angkatan Bu Isi. Insya Allah semua prodi mendapatkan peluang yang sama untuk memperoleh beasiswa. Tidak hanya satu prodi saja, tapi semuanya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan pada kegiatan Honda itu ada beberapa mahasiswa, kelompok mahasiswa yang bertanding secara nasional untuk membuat program pengabdian. Dan alhamdulillah ada beberapa dari kita yang lolos pendanaan dan lumayan besar pendanaannya. Nah, itu jadi sudah mulai. Mahasiswa mengajar sudah mulai juga Pak Herman, tapi tidak sebanyak dengan dari magang MPKM. Insya Allah Kaprodi nanti mungkin bisa membantu memberikan sosialisasi ya, di samping lewat podcast ini, lewat PSEP TV News Channel ini mungkin bisa disampaikan ya sosialisasi. Alhamdulillah dengan PSEP News Channel ini informasi-informasi yang harus segera sampai ke adik-adik mahasiswa bisa disampaikan di sini ya. Karena kan sambil tiduran bisa mendengarkan ini ya, tidak perlu harus datang ke kampus gitu ya mendengarkan sosialisasi di multimedia, tidak perlu seperti itu, tapi sambil tiduran atau sambil membaca Al-Qur'an, sambil bisa mendengarkan berita-berita penting dan terkini ya yang memang harus disampaikan segera ke adik-adik mahasiswa sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi kehadiran ini insya Allah banyak sekali manfaatnya Pak Herman. Nah ini nanti program studi lain bisa meminjam tim ini untuk melakukan sosialisasi hal-hal lain yang penting Pak Herman. Ini mungkin ke depan konsepnya nanti ini juga Prof, ada live streaming Prof. Ini nanti di channel di Prodi, nanti melink dengan webnya Prodi. Di situ ada live streaming. Jadi ini kan disiarankan langsung di Prodi, nanti akan ada juga terrecording penonton-penontonnya. Luar biasa. Ya, luar biasa Pak Herman. Jadi saya sangat mensupport, saya sangat mengapresiasi, sangat senang sekali. Karena memang sudah lama ini alatnya, nah memang arahnya ke sini. Gayung bersambut, Pak Herman punya ide begini, adik-adik mahasiswa sudah ready, timnya sudah ready. Nanti ke depan revenue generating mungkin akan mengalir. Siap, gitu ya. Adik-adik mahasiswa ini bisa ada iklan yang masuk gitu ya. Nah, ya semacam YouTuber itu kan seperti itu ya. Inisiasinya mungkin dari sini, nanti bisa secara mandiri juga bisa jadi YouTuber juga ya. Ya, oke. Memang ini kita niatnya memang kita kelola secara profesional Prof. Ini sebagai perintisan saja dan alhamdulillah meskipun ini perdana sudah ada 2 sponsor yang masuk. Alhamdulillah. Yang berkat tim. Nah itu adik-adik mahasiswa ini gercep biasanya gitu-gitu udah pintar. Dari mana ini? Dari mana ya Mah? Jember Kamera. Jember Kamera dan Surabaya. Apa itu? Percetakan. Iya. Jadi luar biasa. Peluang besar lah untuk kita mengembangkan konsep PSEP. Jangan sampai kalah dengan prodi lain, fakultas lain gitu ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu gudangnya entrepreneur ya. Gudangnya ahli-ahli ekonomi, calon penggantinya Bu Sri Mulyani ya. Nah, ini nanti PSEP TV News Channel ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman dosen untuk menyampaikan buah pikiran cemerlangnya. Adik-adik mahasiswa juga bisa kan nanti
termasuk mitra-mitra dari luar gitu ya. Luar biasa ini. Menjadi salah satu unit ya. Kalau Fateta atau Fakultas Teknologi Pertanian itu punya roti ya. Nah, mengapa tidak kita mengembangkan dari sini ya, salah satunya. Memang kita punya merchandise FEB juga punya. Tapi ini juga bisa menjadi item yang lain ya, item bisnis yang lain gitu ya. Untuk meningkatkan kompetensi juga ya, untuk meningkatkan literasi untuk mahasiswa prodi EP pada khususnya seperti itu. Sehingga apa-apa itu jadi cepat tersampaikan ya, karena komunikasi itu sangat penting saat ini. Apalagi di era medsos seperti saat ini Pak Herman. Ya, oke. Satu lagi Prof, mungkin saya sampaikan di hadapan Prof Istifadah bahwa nanti ke depan kita juga membuat satu program lagi. Sekali lagi tujuannya adalah untuk kompetensi mahasiswa kami sebelum menjadi pekerja ya, profesional pekerja, nanti PSEP Pilot Drone School. Ini saya pikir sudah sangat dibutuhkan keterampilannya untuk riset, untuk perencanaan dan sebagainya. Mungkin setelah ini settle, kita akan beranjak mengkonkretkan PSEP Pilot Drone School ini. Mungkin Prof, waktunya sudah habis. Saya sebagai reportase perdana di PSEP TV Channel mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Prof Istifadah selaku Dekan FEB, dan juga sharing wawasan pengetahuannya kepada semua penonton di PSEP TV Channel. Mudah-mudahan wawasan kita, pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya dan bagi generasi muda selanjutnya. Terima kasih Bos, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton PSEP News Channel yang bahagia dan generasi muda yang mempunyai komitmen keyakinan masa depannya. Tunggu ke depan materi diskusi PSEP News Channel berikutnya. Pastikan kehadiran kalian untuk menonton selalu TV PSEP News Channel. Topik menarik, yakinlah. Terima kasih.